Aku harus klarifikasi berarti Iya ya. kan? Waktu itu bapakku udah nggak kuat ngebiayain aku lagi. Oh really? Ya, bisa kasih waktu aku untuk nangis bentar nggak? People around you will say, ih toxic banget. Aku nggak bisa nyebutin exactnya, tapi kayak satu video saat ini itu bisa berkembang lagi sih. Saat ini dengan followersku segitu tuh. Nah, aku tuh punya tamu spesial buat Welcome to podcast Amikom Jogja. Welcome back to podcast Amikom Jogja Creative Economy Park. So back again to podcast Amikom Jogja. Udah lama banget nih kita nggak take. Nah kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin udah ditunggu-tunggu nih sama netizen. Kapan nih ngundang ini gitu ya. Kita langsung aja sambut kedatangan tamu kita dari Lampung. Reizuka Ari. Hai. Oh my god, langsung disebutin ya asal daerahku Lampung. Yes. Hai Jangankan Lampung. Asal daerahnya, semuanya aku tahu. Oh, really? Okay. Iya, apa kabarnya Ari Kurniawan? I'm good. How about you? I'm good too. Thanks. So why your name is Reizuka? My real name is Ari Kurniawan actually. Reizuka itu nama panggung. Aku dapetin dari game waktu itu, zaman aku SD. I love that name, so why not? Oh, karena kamu dulu suka game? Ya, game apa? Aduh, gak usah bahas itu deh. Soalnya sekarang gak jadi gamers gitu ya. Iya kan? Oke. So ternyata itu nama dari zaman dulu dan sekarang jadi nama branding ya, Reizuka Ari. Oke, jangan sampai salah, bukan Reizuka tapi Reizuka. Yes. Oke. So aku tuh kenal Rei itu dari zaman waktu masih plontos dulu, waktu maba ya kan. Botak gak sih? Iya, ya kan. Dan sekarang I know him so famous, you know. Itu kok bisa? Aku harus klarifikasi berarti iya ya. Kan? How? Bagaimana seorang Reizuka Ari bisa 2 juta followers? Okay. Ya ampun, 2 juta ya. 2 juta followers itu orang ya. Iya. Kalau dalam satu gedung 1.000 orang aja udah kayak penuh banget. Tapi gimana kalau 2 juta gitu? Iya. Oh my God. How? Really? How ya? Dari mana dulu nih? Maksudnya kan kayaknya aku tuh lahir di TikTok deh ya gak sih? Kita bakal bahas TikTok juga gak sih? Oke. How? Misalnya kalau ada orang nanya ke aku, atau kalau disamain deh pertanyaannya kayak nyangka gak sih gitu kali ya? Nyangka gak sih kalau sekarang kayak gini? Kalau sekarang ada titik ini gitu kali ya? Pertanyaan hampir sama. And I would say like, yes, of course aku nyangka. Kok sekarang udah terkenal? Nyangka gak? Of course aku nyangka. Of course, I know. Karena dari dulu, dari kecil aku tuh memang pengen jadi artis. Kayak ampun, aku pengen banyak followers, aku pengen jadi orang terkenal gitu. Bukan gak nyangka lagi. Karena mama aku pernah bilang kayak gini, kalau kamu punya sesuatu, kalau kamu punya ilmu, bagi, jangan dimakan sendiri. Terus aku berpikir, kalau kayak gitu tuh gimana ya? Pekerjaan apa sih yang kayak gitu? Terus makin dewasa aku ngelihat orang-orang terkenal, kok enak banget ya ngelakuin kebaikan. Kayak tinggal posting, terus banyak banget orang yang menerima kebaikannya. Which is, wow, aku pengen di posisi kayak gitu. Aku pengen jadi artis kalau gitu. Aku pengen jadi pemain film atau apapun itu. Intinya artis atau orang yang banyak followers. Okay. So, dari keinginan itu, dari segala mindset itu yang terbentuk dari keinginan aku menjadi orang terkenal. So, pada saat itu dari SMP, aku latihan kayak di depan kamera, aku beli handphone dan aku story-story gak jelas atau kayak review sesuatu. Yang dimana padahal waktu itu aku bukan siapa-siapa kan. But I'm practicing. Pada saat itu aku latihan. Dari SMA juga aku mulai buat video-video klip, video-video cover atau video-video parodi yang dimana waktu itu sangat memalukan sebenarnya, kayak alay banget. Tapi aku bersyukur alay di masa dini, karena suatu saat nanti pasti kayak ada perkembangan gitu. Jadi aku latihan terus. Dan pada saat kuliah aku benar-benar pengen masuk ilmu komunikasi. Aku gak ada tuh kayak pengen masuk ekonomi atau manajemen atau apapun itu. Nope. Dimanapun kampusnya aku mau masuk ilmu komunikasi, because I know my potential. Aku tahu potensiku di mana. Aku pengen jadi orang terkenal, aku pengen jadi artis, aku pengen jadi ya apapun itu yang dimana memerlukan skill ilmu komunikasi. So ilmu komunikasi kebetulan tersedia di Amikom waktu itu karena warnanya lucu, ungu, and I love Amikom minimalis. And aku bisa ketemu siapapun di sini karena lingkupnya gedung 1 sampai 7 itu dalam satu lingkup kan. Aku bisa ketemu sama orang. So ya. Akhirnya, aduh panjang banget ceritanya ya, nggak apa-apa nih. It's okay, it's your time. It's okay, it's my time ya.
Terus oke, kita bakal ngomongin tentang TikToknya nih waktu itu. Kan awal-awalnya tuh pandemi waktu itu. pandemic. So 2 years ago. Yes. Ya, 2 years ago, Maret. Mm. Waktu itu pada pulang kampung kan, karena sangat merajalela sekali. Yeah. Semua orang pulang kampung, which is me. Terus di situ juga orang udah mulai stay on their phone, kayak di HP mereka. Iya, karena kita nggak boleh keluar rumah bahkan kan, harus di dalam rumah. Which is waktu itu TikTok lah yang terkenal, booming banget. But aku nggak tertarik sama sekali. What is TikTok? Karena isinya kayak joget-joget. I hate dancing. Like why people dancing at that time? Kayak I hate dancing waktu itu. But like beberapa minggu kemudian tuh sebenarnya aku anak Instagram banget. Dan di Instagram tuh ada video-video TikTok yang berlewatan, ya you know. Terus dari TikTok, kok isinya informatif ya? Kok isinya seru? Sekarang kok isinya malah hiburan? Yeah. Akhirnya aku penasaran untuk download dan ternyata bener. Wow, isinya informatif sekarang. Terus sebenarnya ada cerita sedih di balik itu juga. Oke, kita singkirin dulu yang sekarang sebentar. Yeah, happy dulu. Iya. No, yang happy disingkirin bentar. Sekarang masuk yang kesedih. Oke. Waktu itu bapakku udah nggak kuat ngebiayain aku lagi. Oh really? Ya, aku hampir kayak oke, putus kuliah. Karena aku kuliah pun cuma pakai uang sisa-sisa aja. Kayak aku harus kerja sebenarnya, tapi aku nggak dapat kerjaan waktu itu. Akhirnya udah nggak ada duit lagi. Ya untunglah pulang kampung kan. Corona masuk, kuliah online which is gak bayar kosan. Jadi kayak bisa bertahan sebentar. Tapi aku harus putar otak. Jadi kayak di Lampung itu putar otak banget gimana caranya. Aku pengen dapat uang banyak gitu. Apa aku jadi content creator aja ya? But how? Like how? Yeah. Jadi beberapa bulan itu aku riset, aku survei TikTok. Aku pengen masuk ke sini. Aku yakin aku bisa. Akhirnya aku ngeliat konten-konten, kayaknya ini bisa deh aku lakukan. Kayaknya ini aku bisa deh aku lakukan. Jadi aku latih di rumah. Dan begitu bulan Agustus aku sampai Jogja. Ya beberapa bulan waktu itu dari Maret. Aku mencoba untuk ngonten. Awalnya tuh aku bingung. Yang mana ya? Karena banyak banget aku ngelis daily vlog atau ini ABC. Apa ya? Aku mulai yang mana dulu ya? Oke, yang pertama nyanyi dulu deh. Oh dari awalnya nyanyi dulu. Tapi gak laku. Karena kayak ya cover lagu kan. Terus yang kedua motivasi. Kayak ya motivasinya simple. Motivasi yang bisa diucapkan semua orang. Tapi aku mencoba dengan versiku sendiri. Dengan cara bicaraku, dengan cara angleku, cara voice overku. Ternyata alhamdulillah waktu itu banyak yang suka. Like why you guys like me waktu itu. Aku tanya, ternyata mereka suka karena aku yang menyampaikan. Karena mungkin waktu itu orang-orang butuh motivasi. Yes. Dan mereka suka dengan suaraku gitu. Kayak motivasi kayak itu. Terus ya udah oke, kayak gitu. Oh thanks. Aku lakukan beberapa kali, lumayan rame, langsung rame gitu, kayak puluhan ribu, belasan ribu. Terus makin kesini ada konten lain, yaitu kuliah dengan dosen waktu itu. Karena dosen ilmu komunikasi di Amikom seru banget. Dan aku kontenin waktu itu lumayan rame. Dan sangat rame bahkan. Lumayan terkenal juga. Mulai dari situ terus masuklah konten daily life waktu itu. Terinspirasi juga oleh konten kreator lain. Dan ternyata di situ lebih suka lagi. People, oh my god, lebih suka lagi. Karena mungkin penyampaianku sih, balik lagi ke situ. Dan cara aku menjalani hidup ya. Dengan kesederhanaanku waktu itu. Terus akhirnya di situ aku dapat uang. Dan aku bisa lanjut kuliah lagi. Dengan biaya sendiri semua. Yes. Okay. I'm blessed for it. So proud of you. So sekarang istilahnya orang tua pasti dukung dong ya jadi konten kreator. Dan kamu juga udah nemuin niche kamu sendiri nih. Aku sukanya ini. Yes. Kamu nyamannya di sini. Yes. Terus ada nggak kepikiran buat bikin konten lain gitu loh, selain yang karena kan setahu aku konten kamu daily life, terus about college life. Mungkin nyoba yang lain gitu. Mungkin joget tadi yang lu tadinya benci. Mungkin gak sekarang tuh bikin dance juga. We never know ya. Tapi sekarang yang aku tunjang benar-benar adalah my personal branding. Karena aku benar-benar bentuk apa itu Ray? Siapa itu Ray? Sampai benar-benar orang cuma dengar kata Ray aja udah, oh aku tahu orangnya. Yang itu loh. Aku harus fokus ke situ dulu. Karena kalau udah di situ kuat, I can do everything. Dan people pasti suka. Dan everyone trust you gitu gak sih? Kayak ketika orang kayak udah suka sama gue mau ngelakuin apapun kontennya pasti mereka suka. Maksudnya nggak negatif vibes ya. Maksudnya mungkin dance yang tadinya aku belum pernah melakukannya, tapi ketika aku melakukan dance, people like oh my god,
akhirnya ngeliat Ray dance kayak gitu, atau kayak mungkin nyanyi, wow suaranya ternyata bagus juga ya gitu. Tapi itu Oke. harus didasari dengan my personal branding. I'm good. Nah, gitu. gimana nih caranya biar bangun kedekatan itu sama followers kamu? Otomatis kan ini bikin orang tuh jadi Mhm, aku tetap keep following him, tetap suka sama Ray. Ini kan sama aja lu udah 2 tahun nih ngebangun personal branding lu. Nah, caranya gimana nih? Mungkin creative people di luar sana juga ada nih yang kepengen juga jadi content creator. Oke. Keep do positive things. Kayak yang aku lakukan tuh enggak merendahkan orang lain loh. Kayak misalnya Gak pernah nyinggung yang kayak gitu. kayak mungkin daily life itu ya just daily life. Just yang mereka ambil mungkin memang positifnya aja gitu loh. Kayak aku nggak melakukan sesuatu yang benar-benar buruk gitu. Jadi mereka actually don't know, karena sebenarnya ya kalau dari posisiku, misalnya aku ngonten, aku buat video, aku vlog bla bla bla, aku editing, ya udah itu yang aku rasakan. Tapi aku sebenarnya nggak tahu apa yang mereka serap. Kayak kadang sampai gini, videoku ditonton setiap makan sama mereka, setiap lagi makan, setiap lagi mau sebelum tidur, setiap lagi apa, ada yang benar-benar mereka hidupnya berubah juga, mungkin karena aku bersih-bersih dan mereka ikutan bersih-bersih, mungkin karena aku skincarean dan mereka ikutan skincarean, and that is positive, you know. Yes. Jadi aku sebenarnya nggak tahu apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka serap. Aku cuma tahu ketika mereka ngomong. Jadi ketika Dari itu feedback komen-komen mereka. jadi oke, ternyata mereka ambil positifnya. Jadi Oke. ya udah, mungkin itu yang mereka suka, and aku terus melakukan itu. Tapi daily vlog itu sebenarnya scripted atau emang kenyataannya realnya emang that's you? Kalau itu scripted, aku nggak mungkin sejauh ini. Karena kalau scripted pasti aku bakal kayak kehabisan ide dan selalu kehabisan ide. But it's just available on my brain, kayak selalu tersedia idenya. Oke gini, kenapa selalu tersedia? Karena simple thing aja, kayak misalnya aku melakukan segala yang simple. Contoh, beli kursi di Informa, that's it. Tapi aku bisa melakukan itu dan bisa bikin vlog seseru itu. Kayak bisa lama banget dan bisa kayak orang tuh, wah padahal cuma beli kursi doang, kok seru banget sih gitu. Jadi semuanya natural aja, karena banyak yang bisa kita lakukan di bumi ini gitu. Kayak udah mungkin ada 1.000 video yang udah aku buat di TikTok, tapi masih ada 10.000 video yang bisa aku buat lagi di TikTok, karena banyak sekali yang bisa kita lakukan naturally. Oke. So sebenarnya goals kamu itu juga pengen ngasih positive vibes juga buat yes. yang nonton, dan mereka kalau bisa dapetin message positif itu kamu Yes. merasa itu kepuasanmu. Because I'm happy, because ada satu orang, mungkin ada banyak sih sebenarnya, tapi satu yang aku ingat benar. Aku senang banget nge-follow orang ini karena aku kerja seharian tuh capek banget. Tapi di malam hari ketika aku sampai rumah, aku sampai kamar, begitu aku nonton video orang ini, aku merasakan ketenangan yang luar biasa gitu. Ada kalimat kayak gitu yang aku baca di komen. Itu benar-benar bikin aku kayak wow. Is that really what you feel? Apakah benar-benar itu yang kamu rasakan? I'm so happy with it gitu. Paid off gitu loh kayak keren. Terus nih ya, karena kalau di TikTok tuh sebagai pengamat sosial media juga kan dia kadang ada sometimes video yang benar-benar winning content dan bisa viral. Nah sebenarnya nih ya, mungkin creative people juga pengen tahu gimana caranya biar konten kita tuh biar bisa FYP atau viral. How? Sebenarnya, oh my god, good question. Sebenarnya bisa semua orang bisa FYP. By the way, for information, misalnya kalau dia belum tahu FYP adalah kayak ketika kita buat video lalu kayak di boost sama TikToknya, lalu kayak masuk ke semua beranda orang and videonya rame. That's it. Anyway, kok bisa sih punya aku kayak gitu terus? Ya reality sih, karena memang selalu kayak gitu, selalu FYP video aku. I don't know. I know the reason actually. Okay, first video kita bakal FYP kalau dari detik pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 detik atau 3 detik pertama gitu, orang tuh nonton sampai akhir, sampai selesai. Udah tertarik sama video kita gitu. Dari, TikTok tahu orang yang misalnya nih scroll terus muncul video aku. Dari detik pertama, detik 1 sampai 10 itu dia udah stay, oke. Sama TikToknya itu pasti bakal masuk ke tab selanjutnya. Yes. Tapi belum di situ, belum langsung rekomen ke orang, tapi diolah dulu. Video ini berbahaya apa enggak? Video ini berbahaya atau enggak? Aku nggak tahu mereka ngeceknya pakai sistem atau pakai apapun, tapi ketika
dari detik pertama ditonton sampai akhir, sampai orang tertarik, lalu diolah lagi sama TikTok video ini berbahaya atau enggak. Kalau enggak, oke, masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya ini diolah lagi pokoknya, tapi cepet ya sama TikTok diolahnya. Kalau udah aman, oke, di-share lagi dan terus di-share. Yang Sampai berhubungan terus-terusan. sama konten itu. Yes. Berpengaruh nggak sama lagu yang lu pakai atau hashtag? I don't know ya. Kalau lagu kayaknya berpengaruh, misalnya tergantung konteksnya, tergantung kontennya juga. Misalnya kalau konten-konten joget yang memang lagi pakai lagu viral, itu bisa kemungkinan besar juga videonya bakal kayak rame. Tapi kalau konten aku yang memang nggak pakai lagu, cuma pakai voice over aku doang, itu mengandalkan ketertarikan, mengandalkan personal branding. Sesuka apa sih kamu sama aku? Yes. Apakah kamu nonton video aku sampai habis? Apakah video aku aman untuk ditonton anak kecil? Itu semua diatur sama TikTok. Kalau semuanya lolos, oke, bakal rame banget. Oke, jadi balik lagi ke kontennya ya. Berarti kalau misal nih creative people pengen FYP ya, menurutku kalau dari tadi Ray ngobrol ya, kamu harus tentuin dulu nih niche-nya apa. Yes. Terus kontenmu tuh mau bahas tentang apa yang lu enjoy ya kan, yang bisa attract orang buat nonton dan tetap stay. Yes. Dan konsisten gak sih? Banget. Karena kalau enggak, misalnya ya tergantung. Kalau kita lagi merintis, kita misalnya kita tiba-tiba videonya rame dan itu lagi posisi merintis, terus kita nggak konsisten. I'm so sorry, you're gonna be like throw into the water, kayak bye. Orang bakal kayak forget you, bakal melupakanmu. Tapi ketika kita konsisten dan sampai di titik ini, misalnya di titik aku sekarang, itu aku istirahat sebentar juga boleh kok, seminggu misalnya nggak upload, itu orang pasti bakal kayak tetap stay, malah nyariin, bener-bener ngeteror banget. Tapi misalnya kalau lagi merintis, please konsisten. Oke. Pernah nggak kehabisan ide? Nggak pernah sama sekali. Sama sekali. Oke. Ini kan orang-orang liatnya ya di depan layar tuh seorang Reizuka Ari is always happy, bring positive vibes, terus kayak seru banget ya kehidupannya, jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, aku tuh pengen nanya, sebagai as a content creator, apa there a story about behind the scene-nya seorang content creator? Oke, berarti kalau tadi ngomongin kenapa sih kok Ray selalu happy, behind the scene-nya emang beneran happy gitu ya? Ya bisa. Oke. Alright, behind the scene-nya ya. Being content creator is really exhausted. Sangat melelahkan. Bahkan ketika kita cuma membayangkan lelahnya aja, itu nggak cukup. Sama kayak gini. Aduh, agak-agak ini nih. Misalnya, kita ngelihat orang tuanya teman kita meninggal dan kita merasakan kesedihannya, kayak ya ampun sedih banget, aku nggak bisa bayangin kalau misalnya itu orang tua aku yang meninggal. Itu rasanya kan sedih ya, tapi rasa sedih itu nggak ada apa-apanya sama ketika kita benar-benar mengalaminya. Itu ribuan kali lebih sedih daripada kita cuma membayangkannya. Sama kayak kita membayangkan capeknya jadi content creator, itu nggak ada apa-apanya sama ketika kita menjadi content creator dan merasakan kecapeannya. It's really exhausted, sangat capek karena first kita cari ide, itu dia tadi. Aduh, kayak kira-kira kalau ide kan banyak, tapi kita memikirkan ide ini bakal disukain gak ya sama my followers? Oke, menghadapi overthinkingnya. Aduh, kayaknya enggak deh. Aduh, gimana kalau iya? Aduh, gimana? Oke, aku survei dulu deh. Itu loh, rasa overthinkingnya itu sangat menyakitkan. Itu baru nyari ide untuk praktisnya, untuk terjun ke lapangannya, untuk pas take videonya, belum lagi panas, belum lagi handphonenya nge-lag, belum lagi ini nanti ngeditnya gimana ya, belum lagi nanti kalau ada scenes yang kehapus, belum lagi ada yang aduh aku lupa untuk ngetik yang ini. Itu kalau kontennya kayak aku ya, tapi aku yakin banget konten yang lain juga pasti merasakan itu ketika kita take video. Itu benar-benar capek banget. Terus misalnya misalnya aku ya vlog ya, aku lagi podcast di sini, aku buat vlog, cing. Terus nih ya, oke, video record. Tapi aku sambil mikir, nanti adegan ini aku bakal ngomong apa ya di voice over. Di kepalaku tuh berputar dan itu melelahkan. Aduh, apa ya? Terus nanti editingnya gimana ya? Berapa detik ya? Videonya bakal jadi berapa menit ya? Terus nanti bakal FYP nggak ya? Itu semua aku pikirin dan itu sangat melelahkan. Terus belum lagi kalau kehabisan ide. Ya itu kalau orang kehabisan ide pasti bakal kesusahan. Tapi untungnya aku selalu nggak kehabisan ide. Itu poin plusnya. Terus belum lagi nih ya, ini sih struggle paling ya ampun banget jadi content creator.
Apa tuh? Kita itu bakal ketemu sama orang yang gak kenal kita, tapi dia punya hak besar untuk menghina kita, menjudge, merendahkan, mengkritik pedas, dan sama sekali gak ngasih solusi. Tapi kita bener-bener gak bisa ngebales mereka. Misalnya kita dihina-hina, kita gak bisa balas hina balik. Tahu nggak kenapa kalau kita ngehina balik? People around you will say, ih toxic banget. Ih ternyata toxic. Padahal kita cuma meluapkan apa yang kita rasakan. Sakit hati. Ngerti gak sih? Kayak orang gak kenal kita tiba-tiba ngatain. Terus aku pengen ngatain balik, tapi gak bisa. Kalau kita melakukan itu, pasti bakal kayak, ih kok kayak gitu sih sama followersnya? Digituin. Rasanya sakit banget, tapi ya udahlah ya udah pendem aja. Jadikan pelajaran gitu. Jadi sedih aja sih. Yang pertama, kalau misalnya kehabisan ide, ya udah itu sedih. Tapi aku alhamdulillah gak kehabisan ide. Yang kedua, capek banget dalam segi apapun itu. Tapi capek itu bisa bener-bener bikin aku smile lagi ketika aku baca komen positif. Memang sih capek banget, tapi seandainya teman-teman bisa merasakan apa yang aku rasakan ketika aku baca komen positif, itu bener-bener meluruhkan segala jenis kecapeanku. Udah selesai ngedit, capek banget tuh ya, aku upload, terus aku dapat komen positif support, oh my god, sehat selalu ya kak, gitu. Itu rasanya tuh kayak ya ampun, emang tadi aku capek ya, kayak gitu. Wow, makasih banyak, kamu gak kenal aku tapi kamu support aku gitu. Terus yang ketiga tadi, kayak kita harus menghadapi ekspektasi orang, harus menghadapi kejahatan orang, tapi kita nggak bisa balas. Menahan rasa itu menyakitkan. That's it. Okay, so that's your struggle. Selain teknisnya tadi lah yang masalah handphone, masalah record dan lain-lain, ternyata juga ada our mentality itu juga harus kuat gitu ya. Jadi teman-teman yang mau jadi content creator juga harus apa ya? Mungkin belajarnya gimana nih biar jadi strong, nggak mudah ke sulut juga emosinya. Terus kita juga mungkin bisa clarify mereka tapi dengan hal lain gitu, nggak cuma dengan omongan. Kalau aku ya, aku nggak tahu dari dulu. Aku selalu melakukan ini. Misalnya kalau dapat orang-orang yang negatif, itu yang pertama, gimana ya? Aku pernah kok marah juga. Aku pernah marah juga di sosial media, dan ya itu tadi aku tahu mereka malah yang kayak play victim ke aku. Tapi dari sisi positif yang aku lakukan tuh biasanya aku blok. Oh, pernah ngeblok juga? Ya, yang selalu. benar-benar mungkin bikin sakit hati Ya. atau gimana? Selalu. Aku nggak tahu ini positif atau enggak, tapi ini bagi aku positif karena aku gimana menjaga ya? kesehatan mental lu sendiri. Misalnya gini, Mbak Rona ya ngehina-hina aku terus aku blok. Poin plusnya adalah Mbak Rona nggak bisa ngeliat aku lagi yang di mana. Bagus, jangan ngelakuin dosa lagi gitu loh. Jangan lihat aku yakin kamu kalau ngeliat aku pasti jengkel banget kan. Jadi aku blok aja biar jangan lihat aku. Itu poin plus. They hate you but they keep following you. Yes. Ya udah diblok aja gitu. Blok aja. Oke. bukan gimana ya? Tapi bukan yang kayak misalnya mereka kritik, tergantung. Kalau membangun aku nggak blok, ya udah. Tapi aku nggak balas ya karena aku yakin malas debat ya. Tapi kalau misalnya benar-benar menjatuhkan, aku blok. Bukan karena lo tuh orangnya nggak bisa dikritik ya. Ternyata lo tuh nggak bisa dapat hal yang negatif ya. And I would say yes of course. Siapa yang mau dapat kenegativitasan? Siapa sih yang mau dihina? Terserah mau ada hal baiknya apa enggak, tapi watch your mouth. Kayak if you don't, kalau aku dengar katanya, aku ingat banget kata-katanya Nicki Minaj. If you don't like me, that's fine, but watch your mouth gitu. Jadi kayak mau lo ngekritik apapun boleh, tapi kalau itu menyinggung perasaan gue dan bikin gue gak nyaman, walaupun itu ada baiknya, gue gak peduli. Ada kok cara lain yang lebih bagus. Kritik dengan membangun yang benar-benar watch your mouth itu ada. Tapi kalau lo gak masuk seleksi dan standar gue untuk gue terima, gue bakal blok lo. Oke, so buat kalian semua yang udah diblok sama Ray, buruan minta maaf nih, masih bulan Syawal ya. Oke, nah itu sedih-sedihnya as a content creator. Ya semua pekerjaan tuh pasti kan ada happy-nya, ada sedihnya, dan kita semua ya berjuang lah ya. Dan
satu hal lagi nih, pasti kan orang-orang penasaran nih, curious ya. Sebagai as a content creator, kenapa sih banyak ya anak-anak kecil zaman sekarang aja kalau ditanya sekarang cita-citanya apa? Banyak yang jawabnya pengen jadi YouTuber, selebgram, TikTokers, because they apa ya? Mungkin mereka tuh ngerasanya enak banget ya bikin konten dibayar. Banyak yang nonton terkenal jalan-jalan, gitu ya. enak banget Enak gitu banget. ya ampun. Tapi setelah mungkin mengalaminya jadi tahu behind the scene-nya. Nah, aku yang pengen tanyain, ini juga beberapa pertanyaan dari creative people juga. Boleh tahu nggak sih penghasilan seorang Reizuka Ari dengan 2 juta followers di TikTok itu berapa? Boleh langsung cerita. Siapa tahu bikin inspirasi orang-orang. This is premiere ya, karena oh my god, you're the one who ask that question and I will answer it kayak nggak ada yang pernah gue balas gitu loh kalau ada yang nanya itu. Okay, it's fine, it's for motivasi ya. Yep. Lumayan gede banget sih aku bilang, karena tergantung, karena aku terlahir dari orang yang nggak punya banget, kayak yang bener-bener maksain banget. Ya memang nggak punya uang, tapi aku maksain untuk pendidikan nomor 1 ya. Jadi kayak oke, terlihat seperti orang punya, padahal nggak punya, karena aku yakin kayak oh my god, aku pasti bisa, aku suatu saat nanti pasti jadi orang yang punya, dan alhamdulillah terwujud. Jadi ketika merasakan uang dari konten kreator adalah wow, this is amazing, kayak this is changed my life, I can buy everything what I want. Oke, digitnya aja kali ya, kayak berapa digit gitu ya? No, I mean how much satu video aja? Gitu. Aku gak bisa nyebutin exactnya, tapi kayak satu video saat ini itu bisa berkembang lagi sih. Saat ini dengan followersku segitu tuh belasan million ya, belasan juta. Oh my god. Dan satu bulan aku bisa kayak ngerjain beberapa brand kayak tapi kalau aku sempet ya waktu itu pas aku semester 4-an gitu, masih kayak belum terlalu sibuk, itu aku bisa per bulan tuh 3 digit. Oh my kayak god. Ratusan gitu per bulan. Tapi karena sekarang semester 6 gitu, semester 6 ya lumayan bener-bener magang, terus ada KKN juga. Jadi aku kurangin. Jadi di bawah 10 brand. Jadi belasan itu dikali ya mungkin 10 brand gitu. Jadi kurang lebih segitu. One month ya. Oke, so katakanlah it's really a lot for me. Kayak itu sangat-sangat banyak untukku ya. Aku nggak tahu untuk orang lain, but it sangat-sangat banyak. Bener-bener change your financial. Ya, everything. Jadi sekarang sepenuhnya bener-bener mandiri gitu. Oke. So orang tua proud ya? And support. Proud, maybe. Yeah, of course proud because Jadi buat creative people di luar sana nih, adik-adik mungkin yang cita-citanya jadi konten kreator, bener nggak? Oke nggak? Kenapa silent? Aku tuh ngebayangin kayak susah banget. Oh gitu? Aku yakin bisa, tapi ngelawan saingannya itu loh. Kan bersaing ya, bersaing, dan konten sekarang tuh udah banyak banget. Jadi kayak daily vlog aja banyak banget. Banget. Jadi tergantung, kalau lo bisa pasti bisa, tapi itu susah banget. Tapi pasti bisa kok. Misalnya kalau lo memang bercita-cita untuk jadi content creator kayak what I did, kayak aku pengen jadi artis, bisa kok, karena aku bisa. Oke. Aku udah nangkep lah ya. Pokoknya buat creative people yang masih merintis, tetap konsisten dan selalu percaya kalau lu tuh bisa ya. Sama kayak Ray juga, awalnya dari kepercayaan pada diri sendiri. Berarti lo ini ya punya, gue sukanya dari seorang Reizuka Ari, you love yourself. Oh my god, really? Iya enggak? I am, kan? I do. You proud sama dirimu kan? Everything. So itu bagus banget sih. Karena enggak semua orang bisa mencintai dirinya sendiri, dalam arti nih Allah udah kasih kita kayak gini nih. Itu aja pasti ada orang yang kayak, ih kok hidung aku kayak gini, kok aku kalau ngomong aneh ya gitu, atau ada beberapa insecurity yang orang tuh bikin overthinking sendiri. Dan aku ngerasa positive vibes kenapa orang bisa nangkap seorang Reizuka Ari dan suka, karena kamu tuh kelihatan kayak you love yourself dan you bisa kasih message nih ke orang kalau lu tuh sayang sama diri lo, jadi orang-orang juga bisa sayang sama lo. Iya nggak? Tapi ya itu benar banget. Tapi
biasanya kayak gini. Insecure tuh ya, insecure. Sometimes we need to be insecure. Anyways, sometimes kita Emang ada insecurity dari seorang Rezuka Ari? ada. What? Of course, karena se-love yourself-nya aku pasti punya insecurity. Tapi I'm not sad karena itu ya. I love ketika aku insecure karena ya walaupun nggak sesuatu yang buruk ya. Kita perlu kok insecure untuk perlu juga. Anggaplah insecure itu sebuah kaca yang lagi nangkring di kamar kita ya. Kayak tapi cukup di kamar aja kita insecure-nya. Maksudnya gini, ya ampun ternyata gini. Itu penting kok, nggak apa-apa. Itu kalau kita bisa nangkap baiknya ya. Misalnya jerawatan. Ya ampun insecure banget, ya ampun insecure. Kayak aduh kok orang bisa ya mulus banget gitu. Anggap aja insecure itu sebuah kaca. Ya kalau kita bisa nangkap baik, kita bisa sembuhin, kita bisa belajar untuk mengobati skincarean. Lagi pula itu bukan sesuatu yang buruk. Iya. Kayak Jadi bahan motivasi nggak sih? motivasi. Oh, Misalnya gendut. oke. Aku gendut. Aku insecure karena aku gendut. Ya ampun aku gendut banget. Tapi aku berjuang. Aku diet dan aku nge-share itu ke sosial media aku. Aku diet, aku kasih beberapa ilmu tentang itu. Jadi kan bermanfaat juga. Dan aku nggak rugi karena itu. Jadi sometimes insecure itu penting. Tapi asal nggak yang benar-benar mempengaruhi hidup kita ya, kerja kita jadi malas, mau ketemu orang harus jadi ribet, itu enggak. Di kamar aja ya insecure-nya, jangan di luar. Berarti sebenarnya ke kamarnya Ray kalau ada CCTV ada satu saat lu di pojokan menangis gitu. It's okay, you are still human. Oh my god, yeah, Yeah. I am. Oke, nah balik lagi nih, ada pertanyaan dari creative people. Nah situasi ini kan kadang up and down ya, sama aja kayak content creator. Kita juga banyak lihat YouTuber or artis itu juga up and down. Kadang dia kalau pas lagi viral banget, abis itu disappear. Nah gimana kalau misal nih di masa depan ya, popularitas seorang Rezuka Ari tuh menurun dan memudar, orang lupa sama lo, apa yang bakal lo lakuin? Apakah tetap bertahan atau cari jalan yang lain? Buka usaha gak sih? Enggak. Iya kayak I'm scared. Aku sebenarnya takut banget tentang itu. Good question actually. Sebenarnya itu sih yang kita selalu takutkan para orang-orang yang kerja di dunia entertain, itu adalah popularitas menurun. Tapi untuk saat ini ya, sekarang ini yang aku rasakan itu belum pernah menurun. Jadi kayak dari awal dulu 2 tahun ini sampai sekarang itu selalu naik. Kayak itu selalu naik aja gitu. Belum pernah kayak gini itu masih gini terus. Jadi aku belum begitu ketar-ketir banget, tapi tetap takut. Kayak aku belum bisa ngomong pasti turun, pasti enggak sih. Aku belum bisa ngomong kayak gitu karena jangan sampai Misal, ini misal ya. Misal ya kayak Just in case tiba-tiba TikTok banned gitu ya. dari Indonesia. Misal nih, misal tik gitu. Hilang gitu. Hilang. Atau akun aku hilang gitu deh ya. Ya, misal. What? Scary. Terus lo mau ngapain gitu? Tapi misalnya kan memang hilang ya. Iya. Akunnya sih hilang. Rezuka Ari di TikTok atau di itu hilang. Tapi my personal branding will help me. My Okay. personal branding akan membantu aku. Kok bisa? Itulah hebatnya internet. Aku bisa beralih ke yang lain. Maksudnya gini, misalnya Aplikasi TikTok yang hilang, lain. aplikasi yang lain atau deh tanpa internet gitu ya. Misalnya kayak offline gitu. Itu ekstrim banget tiba-tiba. Ya kan, itu Indonesia kan serem banget. gak ada internet. Itu serem banget. Aku udah memikirkan itu sih. Jadi uang yang aku dapatkan selama ini tuh aku kayak investasiin. Oh. Kayak dalam ya gitu deh, entah tanah atau apa gitu kan. Wow. Atau emas gitu. Oke. Aku bisa buka usaha Oke. apapun itu. But I love fashion, I love food. Jadi aku bisa masuk ke sana. Aku mungkin bisa bikin brand sendiri ke situ atau buat skincare maybe because I love skincare. Oh. Aku bisa ke sana. Aku udah pikirkan itu misalnya kalau popularitas aku menurun. But untuk saat ini aku berusaha untuk terus naik. Bisa aja kayak untuk menanggulangi turun itu dari masa-masa sekarang ini aku masih naik, aku bisa sambi kayak mungkin buka restoran atau buka brand. Tapi untuk sekarang belum sih.
masih menikmati aja. Mungkin nanti ketika aku udah lulus kuliah, karena sekarang yang aku lakukan dua adalah konten dan kuliah. That's it. Nanti kalau kuliah udah lulus, baru aku bisa ke yang lainnya. Gitu. Jadi aku udah kepikiran kok apa yang harus aku lakukan ketika suatu saat nanti dikasih begituan sama Allah. Masih ingat Ray juga Ari? Ini nasibnya sekarang. Sukses, makin sukses. Jadi itu ya udah kepikiran ya, ternyata udah invest juga Yes. ke tanah dan lain sebagainya. Wah, which is good. Jadi ya itu karena memang lu membatasi, karena gue maunya cuman konsen nguliah sama konten. Kan kadang ada nih yang lagi itu puncak puncak popularitas, terus dia juga bikin brand juga nih, jualan merchandise juga, terus bikin restoran, bikin apa, mumpung dia lagi high gitu. Yes. Lu gak kepengen? Nanti kalau udah lulus kuliah, Gitu. bayangin sambil skripsi terus nope. Nanti aja. Oh ya, mungkin lu belum tahu. Oke. In Amikom kita ada jalur skripsi, jalur artis loh. No way. Really? Karena di Amikom ini juga ternyata saya juga dapat informasi dari rektor Universitas Amikom Yogyakarta bahwa skripsi di Amikom itu ada jalur tanpa jurnal ilmiah. Bentar, bisa kasih waktu aku untuk nangis bentar nggak? Dan ini real beneran nyata, karena di Amikom ini juga sangat mendukung konten kreator. Jadi mahasiswa Amikom nih mungkin yang nonton di sini sekarang dan kalian masih konten terus, kalau itu kontennya memang bring positive vibes ya, aku rasa nanti juga akan berbuah manis gitu. Karena ada sih rektor bilang di salah satu podcast kita, nanti aku linkin di sini, beliau bilang bahwa skripsi di Amikom tuh nggak harus bikin skripsi. And maybe maybe kamu bisa lewat jalur artis. I will definitely, tanpa keraguan. Masa sih? Oh my god, we're gonna talk about it later. Kayak kita bakal bahas tentang itu nanti. Iya. Oh my god, really? Mungkin the next podcast mungkin kita akan bahas lebih detail lagi. Definitely, ini ya. yes, definitely. Oke, yes. nah kita balik lagi nih ke Ray. Nah aku tuh mau nanya, awal-awal banget kan tadi kamu bilang video yang awal-awal kamu mulai naik itu ada beberapa video tentang bahas tentang kehidupan kuliah online, ya kan? Dan itu orang-orang pada kasih komennya juga kayak tentang dosen-dosennya dan lain sebagainya. Seru banget seru sih banget itu. Dan lain sebagainya. Emang siapa sih dosen-dosen di Amikom yang Masih asik nanya, aduh banyak tahu, banyak banget. Sayangnya yang aku kenal dan udah kayak close sama aku sih dua. Tapi Siapa yang lain tuh banyak. Wah, tapi nggak kenal aja sih. Oke, Mamski, kok masih nanya sih Mamski? Mamski ya, Bu sering Kiki banget. Damastuti, Rizky Damastuti. Hello Mamski, if you watch me, yeah, I'm talking about you. Mamski dan Bu Rahmi. Aduh, Bu Rahmi duluan sih sebenarnya yang terkenal ya, yang masuk konten aku duluan tuh waktu itu Bu Rahmi, karena beliau tuh sangat-sangat bener-bener membuka stigma banget kayak wah dosen nggak kayak gini sebenarnya. Sampai ada yang curhat, dosen aku nggak ada yang kayak gini. Kolom komentar tuh penuh kayak gitu. Wah, apa ya? Fakultas ini nggak mungkin ada dosen kayak gini gitu. Tapi kok ilmu komunikasi ada sih gitu, terutama Amikom ya. Yes, of course. Tapi yang sekarang masih masuk konten aku itu Mamski gitu. Oke. So jadi itu juga salah satu membuktikan bahwa dosen-dosen di Amikom tuh ternyata emang ya kayak gitu. Dan itu nggak dibuat-buat kan? Enggak dong. Tapi ada kok yang killer. Jangan salah ya, mentang-mentang. Tapi banyak yang asik. Tapi banyak, ya nggak banyak juga sih. Ya tapi ada juga yang biasanya yang senior itu mungkin memang kita beda generasi dan kayak ya itu cara mereka dan kita harus hargai lagi pula. Ilmunya juga nggak kalah keren banget kok, malah justru tuh lebih senior ya. Meskipun cara penyampaiannya mungkin memang masih kurang cocok ke kita yang Gen Z gitu ya. But it's still good, kita hargai. Yang penting kan ilmunya ya. Yes, ilmunya kita cuma butuh itu. So tadi kamu udah nyebutin nih beberapa dosen di Amikom. Okay. Ada Bu Kiki Damastuti, ada Bu Ami. Ya, banyak kok, ada Bu Linda, ada Bu Tika, ada Bu Rifka. Banyak banget yang banyak asik. banget kan. Terus abis itu ada beberapa dosen killer juga. Nah aku tuh punya tamu spesial buat kamu. Excuse me. Sengaja aku bawain dosen paling killer di Amikom. Ya. Buat langsung ketemu dan bisa dicatat NIM-nya. Mbak Rona, jangan.
Karena Are you kamu guys udah serious? ngatain dosen killer. Oke. Langsung aja kita sambut tamu spesial kita. Silakan masuk. Apa sih ini acara apa? Ini dia dosen paling killer di Amikom. Ibu Kiki dan Mas Tuti atau dipanggilnya Mamski. Bener kan dosen killer? Enggak. Oke. Gimana apa? Killer atau ngiler? Emang aku dosen? No, beauty and enthusiast. Ini beauty enthusiast. Oh Yeah. my god. So teman-teman, Skincare. so Creative People, habis ini kita mau ngobrol-ngobrol juga sama Mamski. Nanti kita akan setting mic-nya dulu, so stay tune ya. My god. Dosen ya? Pak, bukan mahasiswa. Oh my god. A few moments later.